sampai sekarang bisa bisa melakukan kegiatan urban farming ini, dan yang alhamdulillah lagi bisa memanfaatkan sehingga kalau mau nyambel, mau buat sup segala macam itu bisa gitu ya, Nggak tinggal perlu beli, belanja. nggak perlu belanja, jadi tinggal beli kebutuhan yang kurang, umpamanya Yeah. misal kita pengen beli tetelan, terus mungkin wortel. Kalau wortel kan memang saya juga belum mencoba nih Mas, tapi mungkin insya Allah setelah ini selesai kampanye, kebunnya ini saya rombak Mas, karena kemarin kan memang belum sempat tertata dengan baik, karena terus habis itu kampanye dan dimanfaatkan oleh masyarakat belajar di rumah saya. Lah ini kebetulan mau libur panjang ini saya off dulu, kemudian mau saya rubah bentuk-bentuknya sehingga nanti Januari bisa lebih menarik dan masyarakat atau semua warga masyarakat bisa datang ke rumah saya lagi. Iya, ini saya baru tahu nih, Mbak Ita ini ternyata pernah kuliah di pertanian ini ya. Iya, tapi belum pernah praktek, baru sekarang Mas. Justru malah nggak kuliah, malah praktek ya, Mbak Ita ya. Iya. Kalau Mbak Ita sendiri melihat fenomena urban farming di Kota Semarang sendiri sejauh ini bagaimana nih animo warga Kota Semarang, Mbak Ita? Iya, wah warga Kota Semarang ini sangat antusias sekali Mas, karena ya terbukti kan kebetulan kemarin saya melihat kan banyak warga ini yang pengen datang ke rumah setelah saya itu kan buat foto-foto di IG gitu ya Mas, di medsos gitu. Terus banyak warga yang ingin belajar, akhirnya saya membentuk namanya Berkebun Hebat Mas, berkebunhebat.id. Lah itu saya memang melakukan pelatihan-pelatihan, tapi mungkin sebenarnya bukan pelatihan ya, tapi lebih ke sharing bentuknya, karena memang di sana saya dibantu dengan relawan-relawan, teman adik-adik milenial ini yang sangat luar biasa, mereka peduli terhadap pertanian perkotaan. Jadi saya membuka pendaftaran, belajarnya ini mungkin sekitar 2 jam setengah lah ya, itu teori hanya sekitar 25%, kemudian saya berikan modul, ada semacam modul sedikit lah gitu, kemudian lebih banyak ini sharing diskusi, jadi mereka bisa bebas menanyakan, kemudian juga cara praktek. Jadi saya langsung praktek, mamnya kalau hidroponik caranya seperti apa, kemudian mengolah tanah untuk media yang bagus itu seperti apa, sehingga lebih banyak itu lebih ke ini ya, lebih ke diskusi gitu. Dan alhamdulillah Mas Sulis, dari saya kemarin mulai bulan September sebelum kampanye sampai kemarin tanggal 9 Desember itu sudah ada 81 kloter loh Mas, 81 kelompok. Wah ini kayak mau naik haji aja ya. Ini ada kloter ini ya, antri ya. Ya, jadi satu kloter itu ada 15 orang, karena memang di sana saya buat social distancing, lahannya kan tidak terlalu luas, jadi mereka itu belajarnya seluruh para peserta ini belajarnya di luar Mas, kayak di luar kebun gitu, kemudian belajarnya di alam terbuka dan semuanya di sekelilingnya ini ada tanaman-tanaman, sehingga ada sekitar 1.200-an 215 orang yang sudah kita latih gitu Mas. Jadi karena tiap hari ada pelatihan-pelatihan, dan nanti insya Allah pada bulan-bulan Januari nanti mulai lagi pelatihannya. Jadi alhamdulillah kita bisa berbagi ilmu kepada warga sekitar 1.200, dan sampai sekarang ini sudah pada mau minta daftar lagi. Saya bilang libur dulu ya karena lagi dibenahi semua kebunnya. Gitu. Berarti satu hari satu kloter ya Mbak Ita ya? Dua Mas, dua. 2 kloter. 2 kloter, ya. Saya memang membuat 2 kloter itu karena kan itu alam terbuka. Jadi adanya jam-jamnya ini pagi, ini sampai jam 10 itu matahari belum panas di halaman saya. Kemudian jam 2 sampai jam 4, karena biasanya kan kalau banyak ibu-ibu juga kan kalau kemalaman mereka kan nggak bisa, sehingga saya batasi sebelum asar itu sudah kondur, setelah duhur dan sebelum asar itu bisa belajar dulu, setelah itu bisa pulang ke rumah masing-masing. Wah, ini kita nunggu kiprahnya yang sudah belajar di tempatnya Mbak Ita ya.
sudah bersama kita juga nih Mas Pratomo, Direktur Yayasan atau Direktur Eksekutif Yayasan Obor Tani. Selamat siang Mas Pratomo. Halo Mas Pratomo. Apakah sudah tersambung ini Mas Pratomo? Oh, ini sepertinya belum tersambung. Tadi sedang dalam perjalanan Mbak Ita. Ini bersama kita juga ini ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK yang juga sepertinya sangat concern juga ini, sangat tertarik ini Mbak Ita untuk memanfaatkan lahan terbatasnya ini di sekitar rumahnya untuk bercocok tanam ya. Nanti bisa mengikuti jejaknya Mbak Ita panen sendiri. Saya ke Ibu Yuni. Nah, mungkin Bu Yuni ini warga Sampangan ya Bu Yuni ya. Silakan Bu Yuni bisa diaktifkan. Silakan bisa ngobrol dengan Mbak Ita apa yang disampaikan ini Bu Yuni. Terima kasih. Selamat siang. Saya itu kurang keras Mas, suaranya nggak ada. Ya, suaranya nggak ada ini. Masih di ini saya ke ini dulu nggak apa-apa ya, ke Bapak atau Ibu Marditoro ini. Iya. Monggo Bu Marditoro ya, silakan Bu Marditoro, bisa diaktifkan volumenya. Ya. Silakan Bu Marditoro, bisa ngobrol dengan Mbak Ita. Volumenya bisa ditekan, di-on-kan Ibu Marditoro. Bu Mardi bisa diaktifkan. Nah, ini sudah. Silakan Bu Marditoro. Ya, Assalamualaikum Bu Ita. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. Selamat untuk Bu Ita. Suaranya agak kurang jelas nih Bu Marditoro. Tes Ya. yang kemarin. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Mau matur ini untuk perkembangan saya ada di belakang itu ada lahan. Di belakang ada lahan, J. Selama ini tuh saya punya pohon mangga, kok jarang bisa Berbuah. ya. Pohon mangga itu tidak pernah berbuah itu Ibu. Oh. Halo? Ya, Ya, Bu. nggak pernah berbuah terus. Itu bilang. Nah, Halo? Assalamualaikum. Dengar nggak nih? dengar Bu, Ya, dilanjutkan. Dengar tidak ini? Tapi putus-putus. Mas Suli. Dengar Ibu Mardi. Itu belakang itu ada lahan, memang saya tanamin singkong, Oh. mangga. Ya. Terus? Bu Mardi. Wah, ini sepertinya ada gangguan komunikasi nih, Mbak Ita. Ya, mungkin gini Mas Sulis, Ya. kalau ada hal seperti itu nanti WA ke saya saja. Nanti saya Oke. masukkan di dalam, kami kemarin kan peserta-peserta yang sudah berlatih di Berkebun Hebat itu saya buat grup Mas. Jadi ada grup-grup sehingga nanti kalau ada ibu-ibu yang kesusahan gitu berbagai macam kita bisa buat bisa berikan solusi sehingga tadi kalaupun nanti ada mangga atau mungkin hal-hal yang lain nanti bisa masuk ke grup saya. Nanti nanti mungkin bisa dicantumkan nomor handphone saya Mas ke ibu-ibu itu nanti WA, kemudian nanti bisa saya masukkan ke dalam grup Berkebun Hebat. Jadi saya sudah ada Berkebun Hebat ini sudah ada empat
WA grup Mas. Jadi Oh. itu masing-masing saya buat gitu ya. Jadi untuk memang dan alhamdulillah sekarang ini sangat komunikatif Mas. Jadi apa-apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat, mamanya ada yang apa tadi seperti Bu Yuni tadi mangganya nggak bisa berbuah gitu. Dan mungkin sedikit juga saya sampaikan Mas Sulis, ada beberapa para peserta yang berlatih di Kebun Hebat ini sekarang ada sudah buat kafe loh Mas. Wow. Ada buat kafe yang di daerah Semarang Barat ini karena membuatnya kafe itu ala-ala yang model kayak di rumah saya, ada kebun-kebunnya gitu. Kemudian saya kan juga tidak hanya melatih tentang urban farming, Mas. Di tempat saya juga saya ada pelatihan kayak barista untuk anak-anak milenial. Nah, mereka ini ada bapaknya ini berlatih ikut pelatihan berkebun hebat, putranya ini dapat pelatihan barista. Mereka berkolaborasi dan sekarang sudah punya kafe namanya Pondok Daun, itu ada di Semarang Barat. Kemudian juga ada ibu-ibu juga yang sudah membentuk kelompok-kelompok wanita tani perkotaan dan mereka juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan mulai menanam Mas, dan hasilnya mereka jual. Ini ada salah satu di daerah Panggung Lor Semarang Utara. Hasilnya dia membuat kangkung. Kalau kangkung ini kan cepat Mas, hanya 21 hari. Setelah itu bisa dipotong atau dipanen, setelah itu 10 hari sampai 5 kali itu bisa dipanen. Dan mereka menjualnya di wilayah orang-orang pedagang seafood di wilayah itu, Mas. Sehingga alhamdulillah ada kalau memang banyak masyarakat yang mengimplementasikan dan berani untuk berusaha, mereka bisa mendapatkan keuntungan di masa pandemi COVID ini, Mas. Wah, ini sangat menarik ya ini ya. Dari berkebun punya kafe, Mbak Ita. Iya. Ibu Yuni sudah siap? Mau ditanya? Oh, belum. Saya ke Ibu Lis Retno. Ini sepertinya juga pelaku urban farming juga. Selamat siang, Ibu Lis. Bu Lis, selamat siang. Halo? Ya, halo, selamat siang, Bu Lis. Halo? Ya, sudah masuk Bu Lis, silakan. Monggo. Oh iya. Ya, Bu Ita, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang dengan Bu Ita karena memanfaatkan lahan itu. Nah, ini kayak saya juga, Bu Ita, lahan saya sangat sempit. Saya di rumah saya pinggir jalan, mepet jalan itu. Tapi saya berusaha memanfaatkan lahan yang sangat sempit itu dengan ini, Bu, anggrek, Bu. Oh iya. Oh, nanam anggrek. Ya. Saya suka anggrek. Nah, anggrek saya itu saya tempel-tempelkan di tembok-tembok gitu. Jadi rumah saya itu kan udah mepet banget sama jalan. Akhirnya ya karena saya senang anggrek, senang tanaman, memanfaatkan lahan saya yang tembok-tembok itu buat nempel-nempel anggrek. Nah, itu sudah ada yang tertarik. Ini dijual enggak, Mbak? Kayak gitu-gitu. Lah saya sebenarnya pengen memperbanyak, tapi gimana caranya biar bisa menampung anggrek yang lebih banyak gitu ya, Bu ya? Ya. Oke. Ya. Cukup ya, Bu Lis ya. Terima kasih Bu Lis. Saran saya jawab, Mas. Ibu Lis nih, silakan Mbak Ita. Bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas itu? Bulis gini, Bulis, kalau memang panjenengan bisa menjual, kemudian bisa memanfaatkan halaman, ini sebenarnya bisa juga panjenengan membentuk kelompok wanita tani atau kelompok tani perkotaan di wilayah panjenengan. Hanya izinnya ini hanya cukup dengan Pak Lurah. Setelah itu nanti dilaporkan ke Dinas Pertanian, nanti panjenengan bisa dapat pendampingan. Nah, apa gunanya adanya kelompok wanita tani perkotaan atau panjenengan nanti kelompok tani anggrek gitu. Nanti panjenengan bisa kalau di situ ada lahan yang kosong atau mungkin ibu-ibu di wilayah panjenengan itu kan bisa diajak untuk melakukan kegiatan bersama. Nanti panjenengan bisa saya beri nomor handphone saya, itu ada beberapa contoh kelompok-kelompok perempuan atau wanita di beberapa daerah itu melakukan seperti itu, Mbak. Sehingga
nanti bisa dilakukan untuk penjualan, kan lumayan Mbak kalau untuk anggrek seperti itu. Dan untuk kedepannya, ya kedepannya mungkin Mas Iskandar, Mas Sulis, mungkin juga saya sampaikan, saya ini sedang melakukan diskusi dengan Dinas Pertanian untuk memanfaatkan salah satu lahan di mana mungkin di Mijen atau di Gunung Pati itu untuk menjual atau transaksi penjualan untuk tanaman-tanaman hias maupun sayur dan sebagainya. Karena pada saat kemarin saya kampanye, ini cerita gitu ya, saya ketemu dengan beberapa komunitas tanaman hias. Mereka itu kan menjual, dan pada saat ada di salah satu kafe yang melakukan pameran tanaman hias itu, ada satu transaksi itu sampai menghabiskan uang atau menghabiskan untuk beli tanaman itu sampai di atas puluhan juta gitu. Sehingga ini sebenarnya juga satu peluang untuk bagaimana meningkatkan pendapatan dari keluarga dengan di rumah tetapi bisa melakukan usaha-usaha. Itu Pulis. Iya. Halo. Ya, kalau kita jadi sentra tanaman hias nggak perlu impor dari Bandung dan Bandungan ya Bu ya. Bandung dan Bandungan nanti kalau kita mau cari tanaman hias Mbak Ita ya. Oke, ini peluang ini. Betul ya. Mas. Kemarin saya kan betul. Saya sempat ini Mas Sulis. Jadi saya sempat melihat ada potensi-potensi itu yang masyarakat itu banyak sekali sebenarnya yang mempunyai komunitas-komunitas mereka ini berjualan tanaman hias sehingga ini bisa dimanfaatkan. Kemudian juga bisa jualan bibit-bibit karena sebenarnya saya pun aja sampai sekarang masih beli bibitnya itu di daerah Kopeng gitu kan, dan itu bisa dikembangkan di Kota Semarang gitu. Jadi mungkin ada sentra namanya kebun anggrek, ada sentra untuk pembibitan, dan ini saya akan dorong ke Dinas Pertanian untuk bisa mensupport masyarakat Kota Semarang untuk bisa berurban farming lebih bagus lagi. Itu Mas Sulis. Baik. Ini apakah Pak Pratomo, Direktur Eksekutif Yayasan Obor Tani, apakah sudah bergabung? Pak Pratomo, selamat siang Pak Pratomo. Sepertinya belum bergabung ya. Saya ke warga kembali Mbak Ita ya, untuk kita diskusi. Bapak Iwan, selamat siang Pak Iwan. Atau Pak Supriyanto? Oh Pak Supriyanto, sudah tunjuk tangan ini Pak Supriyanto. Silakan. Pak Supriyanto, Anda warga mana Pak Supriyanto? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau tanya sama Bu Ita. Ya. Kebetulan di tempat saya itu di belakang rumah itu punya sedikit tanah. Nanti itu saya tanami untuk jahe. Jahe. Tapi untuk jahe itu kok untuk perkembangannya sulit. Nah itu bagaimana cara pemeliharaannya supaya jahe itu bisa berkembang lebih bagus dan lebih baik hasilnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu karena kebunnya sempit, itu juga saya beri tanaman yang namanya jengkol. Tapi kok udah besar-besar tapi tidak mau berbuah. Kemudian yang ketiga, nah itu kebetulan di tempat saya bekerja di sekolah, kan sekolah saya itu ikut Adiwiyata. Lah di situ saya kembangkan anggrek, tapi kok anggrek itu untuk perkembangannya sulit. Itu yang namanya anggrek bulan itu sudah 3 bulan itu daunnya masih sebesar jari kelingking saja. Lah itu untuk cara perawatannya dan pupuknya atau obat-obatannya apa saja itu mohon penjelasan dari Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Moga Mbak Ita nih kayak penyuluh pertanian ini. Pak Pri nanti panjenengan nanti mungkin bisa dicatat ya nomor handphone saya. Bisa nomornya Mbak Ita. 081 Pak Pri atau Bulis 081 1252 1252 117. Ulangi sekali lagi mohon maaf. 0 ya 081 081 1252 1252 117 Pak.
Wah, langsung ini. Batu, Langsung. ya. Ya. Langsung. Pak, nanti jenengan WA saya terkait yang jengkol sama Jahe. sama jahe, karena kan saya harus tahu harus tahu ininya kendalanya gitu loh Pak. Bisa saja mungkin jarak tanamannya, mungkin juga kurang sinar matahari gitu, karena kan biasanya ada kendala-kendala seperti itu. Mungkin juga cara pemupukannya dan sebagainya Pak Pri, sehingga nanti panjenengan saya ya Pak, nomor saya di dicatat jenengan, nanti fotonya dikirim ke saya Pak Pri. Oh, nggih. Sama termasuk yang anggreknya kalau 3 bulan belum jadi anggrek bulan ya Pak, jadi anggrek yang lain ya Pak. Oh ya. Nanti saya difotoin Pak Pri, jadi nanti biar karena saya biasanya kalau ada permasalahan itu nanti kita bisa jawab di situ karena harus ada foto-fotonya Pak. Jadi lebih lebih tahu kebutuhannya seperti apa. Ya. Gitu. Nanti saya masukkan ke dalam grup Berkebun Hebat Pak. Jadi jenengan nanti kalau ada hal-hal yang kurang kita bisa langsung jawab gitu Pak. Ya. Itu ya Pak Pri. Makasih Pak Pri ya. Nah ini kalau Yeah. dengar penjelasannya Mbak Ita ini seperti penyuluh pertanian, sudah fasih banget gitu Mbak Ita. Ini Abdul, ini kita ngobrol sama ada jurnalis, seorang jurnalis yang juga beliau ini juga mengamati pertanian juga ini Mbak Ita. Yeah. Mas Pratono, selamat siang Mas Pratono. Halo Mas Pratono. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau Anda melihat gimana nih fenomena urban farming di Kota Semarang yang digagas Mbak Ita ini, Mas Pratono? Ya, kalau saya lihat sih memang sekarang banyak masyarakat itu sedang tergila-gila menanam. Apalagi ini di masa pandemi ketika mereka tidak banyak keluar rumah, mencari kesibukannya bisa dengan menanam di rumah masing-masing. Kadang di tempat-tempat beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi itu saya juga sudah keliling ke beberapa RW kelurahan, itu ternyata memang banyak kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani itu yang memiliki kebun-kebun kecil yang mulai di depan-depan rumah yang ternyata bisa juga untuk dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Memang ada yang kadang-kadang juga tergantung semangat orangnya juga. Ya. Ada yang kadang-kadang ingin lihat sudah temannya berhasil baru mau mencoba. Ya. Atau ada yang cepat ngelokro kalau sekali mencoba gagal. Mungkin Mbak Ita bisa memberi tips untuk mengawali menanam. Nah, itu kira-kira tanaman-tanaman apa saja yang mudah untuk ditanam. Misalnya saya pernah mencoba menanam untuk ibu saya di Ngesrek Barat. Itu pertama saya coba selada. Yeah. Selada itu pakai bekas box anggur itu yang dikasih plastik untuk kasih air itu. Terus juga ada yang pakai yang pralon yang dilubangi dikasih tanah. Itu mau ditanami sawi. Cuma yang sawi itu gagal tumbuh, tapi yang selada itu bisa. Berhasil. Ya, itu mungkin bisa berbagi tips untuk memulai yang mudah dulu itu seperti apa aja. Jenis-jenisnya itu apa aja. Mungkin seperti itu Mbak Ita. Terima kasih. Terima kasih Mas Pratono. Mas Tono, Mas Sulis, Mas Is gitu ya. Jadi kalau saya melihat ini ada memang beberapa yang mudah dilakukan penanaman. Jadi tanaman-tanaman yang mudah untuk di Kota Semarang itu adalah cabai, terong, tomat. Mereka ini malah senang dengan sinar matahari gitu. Pada saat kemarin saya mencoba
saya juga pernah gagal Mas Tono gitu ya. Jadi tidak sekali terus saya bisa jadi gitu. Saya awalnya ini mau Pak coba itu yang saya punya halaman kan depan, belakang, sama juga di luar halaman itu ada sedikit tempat yang bisa kami tanam gitu. Nah, ternyata saya tanam tomat, kemudian cabai, terong itu di belakang itu malah lencir-lencir, hasilnya nggak efektif gitu. Ternyata usut punya usut, di belakang rumah itu walaupun kena udara, tetapi ternyata sinar mataharinya itu sedikit. Nah, saya baru tahu bahwa terong, cabai, tomat itu mereka senang di udara yang panas gitu. Contoh kemarin juga saya pernah datang atau mengunjungi di daerah Trimulyo itu dengan model hidroponik yang sederhana, tidak pakai listrik, tapi hanya pralon dilubangi tadi yang Mas Tono nyampaikan, kemudian atasnya diberi polybag, itu malah tomatnya, cabenya itu sangat luar biasa. Nah, akhirnya saya berkesimpulan gitu bahwa cabai, terong, tomat itu masih bisa bisa ditanam di Semarang. Kemudian tadi sampaikan Mas Tono bahwa ada selada, ada sawi gitu. Selada dan sawi itu mereka mau tumbuh itu juga sama, dia ada mau sinar matahari tapi yang panas sekali itu nggak bisa gitu. Jadi kalau yang jam 12 kena langsung matahari itu sawinya lemes gitu kan, jadi ngeluntruk gitu. Jadi tapi mereka begitu sore hari sinar mataharinya hilang, mereka jadi seger lagi. Lah ini memang tanaman-tanaman itu memang membutuhkan, kita memang harus pinter-pinter ini cari sinar matahari ini yang mana tanaman itu mau terus-terusan, mana yang tidak mau. Saya pernah mencoba ini kayak mint, contoh daun mint. Daun mint itu saya tanam pas panas itu, wah hijau royo-royo. Tapi begitu musim hujan, itu langsung daunnya rontok semua. Sehingga ini yang memang diperlukan Pak Tono. Diperlukan memang kita mengetahui kondisi dari tanaman-tanaman gitu, sehingga memang diperlukan kita juga harus belajar sedikit lah tentang bagaimana kondisi tanaman-tanaman itu. Tapi kalau tomat, cabai, terong gitu itu udah didiamkan di panas itu bagus sekali gitu. Nanti kalau panjenengan sudah ada WA saya, nanti saya fotoin. Nanti saya panjenengan yang hadir di sini, nanti invite nomor saya, nanti saya masukkan ke dalam grup Berkebun Hebat. Jadi saya ini hari ini sebenarnya 2 hari 3 hari lalu ini harus panen, masih ada sisa-sisa tanaman-tanaman yang belum saya bongkar, itu terongnya gede-gede gitu ya. Jadi sebesar ini sebesar ini ya. Jadi memang diperlukan bagaimana kita tahu. Tapi sebenarnya kalau sudah clue-nya sudah tahu, kuncinya sudah tahu, udah enak Mas Tono gitu. Nanti panjenengan kalau ada waktu gitu nanti saya masukkan ke grup, nanti panjenengan bisa melihat contoh-contohnya. Atau bisa juga jenengan lihat di berkebunhebat.id. Di situ nanti banyak sekali tanaman yang sudah saya tanam. Gitu Mas Tono. Atau semangat ibunya, ya Mas gitu. Atau ibunya diajak datang ke tempat kebunnya Mbak Ita. Ya, nanti Januari sudah jadi semua Mas Sulis. Langsung diajak. Yang di Bukit Sari itu. Tempatnya ya, Bukit Sari, Mas. Bukit Sari, oh ya. Bukit Sari, oke. Dekat. Bukit Duta. Nanti Mas jenengan lihat ini di web saya di berkebunhebat.id Mas Tono. Itu nanti ada tempatnya, lokasinya. Oke. Baik. Saya ke warga lagi Mbak Ita ya. Nggak apa-apa ya Mbak Ita ya. Monggo, punya warga yang antusias. Ini ada Mbak Ita, ini ada Ibu Ica. Bu Ica, selamat siang Bu Ica. Nah, Bu Ica belum, atau ke Bu Yuni. Bu Yuni sudah ready Bu Yuni? Artinya belum siap nih ke. Iya Mas Sulis. Ya silakan Bu Yuni. Nah ini Bu Yuni warga Sampangan Bu Yuni ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu Ita. Yes, siang Bu Yuni. Nah itu pada perumas yang rumahnya kecil-kecil itu Bu, yang di daerah Semarang.
atau mungkin di depan rumah saya yang hanya sempit sekali memang. Apa yang paling mudah kita lakukan itu, Bu? Paling Gimana, mudah. Bu, tadi putus-putus, Bu. Diulang lagi, Bu. Nyon sewu, Diulang. nyon sewu. Suaranya putus-putus. Ini, Bu, saya yang warga Sampangan, perumahan yang kecil, yang itu kan lahan nggak punya lahan. Tapi di sebelah kiri kanan lahan parkir di Perumnas itu kan ada lahan sedikit sekitar 2 kali 2 meter. Itu bisa kita manfaatkan apa ya, Bu? Selain mungkin apa hidroponik atau langsung tanam tanah, tapi melihat apa cuaca yang seperti ini tuh paling gampang. Tadi kan saya mendengar mungkin tomat atau cabai. Saya kemarin sempat nanam kangkung, Bu, tapi di pot cuma tumbuh 3. Lumayan lah, Bu. Lumayan. Tumbuh 3. Iya. Kan situ, Bu. Mohon binanya mungkin nanti saya bisa ikut berkebun hebat gitu, Bu. Terima kasih. Lahan sempit 2 kali 2 ini di Perumnas Sampangan, Mbak Ita. Ya. Bisa juga yang pertama, Ibu, namanya vertical garden ya, Bu. Jadi modelnya vertikal, nanti ditanamnya itu di situ bisa. Jadi bisa ditanam sawi, bisa ditanam selada, itu modelnya kayak rak sepatu itu loh, Bu, yang bentuknya seperti itu. Kemudian di bawahnya panjenengan bisa mungkin hidroponik yang model pralon. Jadi kalau saya sih lebih merekomendasikan, Ibu, mohon maaf, saya lebih merekomendasikan itu yang hidroponik yang sederhana karena tidak tidak memakai listrik, Bu. Kalau pakai listrik eman-eman ya, Bu. Kemudian kalau listriknya mati juga nanti alirannya mati, ini juga tanamannya ikut mati. Jadi kalau saya sih punya tapi sedikit karena itu hanya untuk percontohan. Jadi lebih kalau panjenengan yang kayak sawi-sawian gitu bisa pakai yang model vertikal gitu, jadi yang di dinding gitu. Kemudian ada hidroponik itu panjenengan bisa tanam yang kayak tomat, terong, cabai gitu. Kemudian panjenengan kalau mau kangkung lebih baik saya saranin yang budik damber itu, Bu. Jadi dalamnya lele, budidaya ikan dalam ember, tapi luarnya itu bisa kangkung. Jadi itu juga lelenya bersih, putih-putih karena itu tuh di dalam ember. Kemudian nutrisi dari ikan kangkung itu ambilnya dari kotorannya ikan lele, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan vitamin-vitamin ke kangkungnya itu, dan kangkungnya bisa bagus-bagus, Bu, gitu. Jadi hasilnya itu juga bisa luar biasa. Jadi ini bisa kolaborasi, Bu. Jadi panjenengan tidak hanya satu khusus jenis cara menanam, tapi bisa berbagai macam. Dan kalau yang model yang vertikal gitu, yang pakai semacam kayak model rak sepatu itu bisa dilakukan, bisa ditanam juga termasuk selada, termasuk sawi gitu, Bu. Jadi ini bisa bermacam-macam yang dilakukan. Nanti Januari, Bu, nanti saya mulai lagi ada pelatihan-pelatihan, monggo nanti kalau memang mau ikut kegiatan gratis, dan saya juga nanti sudah mulai bisa berbagi bibit tanaman, karena kemarin Mas Sulis, Mas Is, pada saat saya kampanye kan nggak boleh bagi-bagi bibit gitu loh, tapi setelah ini kampanye nanti saya bisa membagikan bibit atau benih, sehingga nanti kalau ada yang membuat satu kelompok tani perkotaan atau kelompok wanita tani, itu nanti saya bisa memberikan bibit atau benih gitu. Karena di rumah saya juga mulai membuat pembibitan, Mas, gitu, Mas, untuk nanti bisa saya bagi ke warga. Oke, cukup jelas ya, Bu Yuni. Nanti Januari jadi muridnya Mbak Ita nanti ya. Berkebun hebat. Ya, saya ke Bu Ica, habis itu nanti ke Pak Budi dan Pak Iwan. Bu Ica, selamat siang, Bu Ica. Selamat siang, Mas Sulis. Selamat siang, Bu Ita. Ya, Perkenalkan saya Ica. Yeah. Ya,
Gita, bagi saya urban farming sangat menguntungkan. Melihat di masa pandemi ini adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Dan kebetulan di rumah saya ada cukup lahan yang dapat ditanami, Bu. Tapi saya bingung kira-kira di musim penghujan seperti ini, kira-kira baiknya menanam apa ya? Karena melihat budget saya yang... Terima kasih. Gimana tadi terakhir, Bu Ica, agak kurang jelas, budget? Iya, karena melihat budget saya sedikit, Bu. Oh, gitu. Yang kira-kira ditanam di musim penghujan seperti ini. Ya. Jadi ini menyesuaikan cuaca dan budget, Mbak Ita, mau nanam. Bu Ica. Silakan, Bu Ica. Iya, Mas Sulis, Mbak Ica, nanti saya tolong dong Mbak difotoin Mbak, jadi saya bisa lihat situasi dari lahannya, karena saya juga kebetulan juga punya beberapa benih atau bibit ya, jadi nanti bisa saya berikanlah support dulu nih untuk panjenengan, nanti biar bisa mencoba dulu, nanti mungkin ibu-ibu beri saya alamat, nanti saya bisa kirimkan bibit yang bisa ditanam di tempat panjenengan. Karena saya punya banyak bibit, Mas. Ada bibit stroberi, ada bibit terong, macam-macam lah gitu yang bisa. Nanti kalau benih itu mungkin harus menunggu sampai 2 minggu baru tukul gitu ya. Tapi kalau bibit itu nanti saya bisa berikan bibit yang sudah lumayan gede ya. Jadi tinggal nanti tinggal nanti pemeliharaannya saja. Saya minta tolong Mbak Ica untuk bisa diberikan luas lahannya sehingga nanti bisa menyesuaikan apa sih yang bisa ditanam di situ gitu. Karena kalau tidak tahu lahannya ini nanti eman-eman juga kalau saya bisa memberikan rekomendasinya gitu. Karena bisa kalau agak luas itu bisa pakai media model kayak tong-tong gitu ya, yang tempat-tempat yang bekas, umpamanya kayak tempat sisa dari cat, kaleng cat gitu, bisa juga pakai polybag. Kalau saya lebih senang pakai polybag, kemudian kita tinggal tutup aja dengan mungkin papan atau apa gitu. Karena kalau model terus terang kalau orang yang untuk masih pemula itu kalau pakai hidroponik yang listrik itu eman-eman Mas. Jujur aja saya seperti itu karena saya sudah mengalami gitu, agak ribet gitu ya. Jadi lebih enak ini pakai yang model-model polybag aja tapi tinggal diatur lebih bagus, itu bisa bisa menjadi tempat yang sangat luar biasa. Seperti itu. Mungkin saya nanti sambil jalan sambil ini kita diskusi saya lihatkan yang model-model yang model-model yang pakai polybag tapi saya buat yang tidak kelihatan kalau itu sebenarnya polybag gitu. Tapi karena saya buat ini mungkin saya lihatkan, mungkin kelihatan nggak ya? Lah ini. Ya, kelihatan. Nah, ini sebenarnya polybag, tapi saya buat masukkan ke tempat kotak-kotak gitu, jadi nggak kelihatan ini polybag. Itu kotaknya terbuat dari apa, Mbak Ita? Ini dari jati Belanda, Mas. Jadi kayak kayu peti kemas, bekas peti kemas ya. Palet ya itu ya. Ya, palet, betul. Jadi ini yang atas itu, yang ini adalah tanaman buah dalam pot. Jadi saya buat juga biar nggak kelihatan di dalamnya itu kan sebenarnya juga dari polybag yang besar ya kayak karung itu, terus saya tutup seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkebun itu sih nggak terlalu harus hidroponik itu tidak. Lah ini yang mungkin kadang-kadang salah kaprahnya. Jadi kalau urban farming itu harus hidroponik. Itu sebenarnya nggak seperti itu ya. Karena kalau hidroponik itu Mas jujur aja saya aja terlalu ribet gitu ya. Jadi lebih baik ini pun juga sayur bisa. Jadi tinggal polybag aja udah tinggal disiram udah selesai gitu. Seperti itu Mas. Jadi kalau mungkin yang musim hujan gini lebih bagus kayak selada-seladaan itu juga karena mereka kan butuh sinarnya sedikit tapi juga hawa dinginnya dia butuh gitu. Seperti itu Mas Sulis. Bu Ica nanti fotonya tanamannya dikirim ke Mbak Ita ya biar nanti diterawang oleh Mbak Ita nanti. Treatmentnya seperti baik, apa Mas ya? Oke, baik.
Saya ke Terima kasih. Saya ke Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Ya, Pak Budi, selamat siang Pak Budi. Oh ini Pak Budinya menghilang ini. Saya ke Bapak Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Ya. Selamat siang. Ya. Pak Iwan warga mana nih Pak Iwan? Waalaikumsalam. Pak Iwan warga mana Pak Iwan? Saya dari perwakilan warga Banyumanik. Wah, tetangganya. Selamat siang juga Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Tita. Siang Pak Iwan. Begini, mungkin ada beberapa persoalan yang dahulu pernah Bapak saya sih merasakan. Waktu itu yang pertama, tanaman jambu air. Nah, jambu air itu buahnya banyak, tapi ternyata dalamnya banyak uletnya. Yaitu bagaimana solusinya untuk serangan, katanya itu serangan lalat buah. Untuk solusinya bagaimana. Yang kedua, mungkin untuk yang tadi Ibu bilang untuk bibit stroberi ya. Iya. Menanam. Apakah untuk di daerah Banyumanik stroberi bisa berbuah besar dan manis karena saudara saya waktu itu menanam di Gunung Pati, buahnya kecil, walaupun manis tapi kecil, tidak bisa besar seperti yang ada di Kopeng. Mungkin itu saja dari saya Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Monggo Mbak Ita, ditanggapi ini Mbak Ita. Bilang. Bu. Ya, Mbak Ita. Ada gangguan ini, sambungan ini kayaknya dengan Mbak Ita. Jadi Pak Iwan tadi soal jambu air. Nah, Sape ini ada gangguan, Mas Sape? Mbak Ita. Ya, ya Mbak Ita. Suaranya menghilang ini Mbak Ita. Jadi tadi Pak Iwan menanyakan soal jambu air gangguan, hama, lalat, buah, sama stroberi. Ya, silakan Mbak Ita dijawab. Jadi kalau lalat buah, jadi kalau lalat buah, Mas, itu kalau saya beli kayak ada perangkap gitu ya. Jadi di sekitar di dekat kita untuk nanam kayak tabula pot ada yang jambu air itu kita kasih semacam kayak ada alat mungkin tuh beli di toko pertanian ada Mas. Jadi itu jadi itu ada alat, jadi dia biasanya nempel gitu ya. Jadi itu bisa salah satu pencegahnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah agak gede sedikit, jadi mungkin masih mulai buah dari bunga ke buah itu kan kecil-kecil itu langsung dibungkus sama plastik sehingga itu bisa menghindari lalat buah. Tapi yang kalau untuk yang awal atau pencegahnya itu biasanya saya beli kayak semacam untuk nempel itu loh Mas. Jadi mereka akan nempelnya di situ. Di beberapa tempat itu biasanya kita kasih kayak perkat itu untuk di dekatnya masing-masing buah dan itu alhamdulillah kita bisa berhasil Mas seperti itu. Oke. Perangkap lalat ya Mbak Ita ya berarti ya. Ya, perangkap lalat sama bungkus. Jadi kalau udah mulai dari bunga ke buah itu dibungkusin pakai plastik-plastik seperti itu. Karena biasanya lalat buah itu kan kayak model masukin semacam kayak punya alat tusuk gitu ya, terus dia biasanya masukin telurnya ada di dalam buah itu. Tadi ada testimoni juga buah stroberi yang ditanam di mana, di Banyumanik lebih besar Pak Iwan? Atau yang di Gunung Pati? Di Gunung Pati kalah sama yang di Kopeng ya?
Oh, ini ada sambungan. Halo. Ya. Oke. Ini sudah cukup jelas ya Pak Iwan ya. Nah, terakhir ini Mbak Ita ini Banyumane. Oh, Banyumane. Sudah dicoba di Banyumane ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada gangguan. Mbak Ita, ini sebelum kita akhiri ini waktunya juga terbatas. Ini ada saran, tips, motivasi bagi warga Kota Semarang, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, bisa tetap semangat, termasuk dalam berkegiatan, mengisi waktu dengan urban farming ini, Mbak Ita. Ya, tentu Mas Is, matur nuwun waktu, kemudian Mas Sulis, kemudian Bapak Ibu yang ikut acara pada siang hari ini, tentu yang menjadi bekal untuk kita bisa maju itu adalah pertama adalah kemauan. Kemudian juga kita juga jangan berhenti belajar karena pertanian ini juga salah satu ilmu yang dinamis. Jadi ada perkembangan-perkembangan karena yang tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin sesuatu hal itu tidak terjadi gitu loh Mas. Buktinya asal kita punya kemauan, alhamdulillah saya juga bisa mempunyai tempat yang bisa memberikan salah satu motivasi, kemudian juga sedikitlah ilmu kepada masyarakat yang tentu saya berikan nantinya melalui juga berkebunhebat.id, ini yang panjenengan bisa mirsani. Kemudian nggak masalah nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, saya diparingi nomornya, kemudian nanti akan bisa saya masukkan ke dalam grup, di dalam WA grup yang kita bisa berkomunikasi dan istilahnya saling sumbang saran untuk bagaimana kita menjadikan lingkungan kita ini asri dan yang tentu juga bisa memberikan menambah untuk income kalau memang itu besar, tapi kalau untuk yang skala kecil ini minimal bisa menjaga ketahanan pangan di keluarga kita. Saya juga merasakan Mas, tidak perlu beli cabai, tidak perlu beli terong, tidak perlu beli tomat gitu ya, dan seledri atau daun bawang dan sebagainya yang ini tentunya juga akan memberikan sedikit mengurangilah biaya belanja kita. Kemudian yang keempat tentunya kalau nanti bisa dilakukan satu kelompok sehingga bisa memberikan tambahan pendapatan bagi kelompoknya, tentunya ini juga akan mensejahterakan keluarga itu sendiri. Yang penting adalah tidak putus asa, selalu belajar dan tentu juga nanti kalau kita ada hal-hal yang memang kurang memahami, nanti kita bisa berkomunikasi, sharing-sharing. Saya pintu terbuka. Monggo nanti kalau ada yang mau ke tempat saya mulai Januari lagi, nanti kita akan memulai pelatihan-pelatihan karena saat ini saya sedang benahin lagi agar bisa lebih menarik dan lebih kedepannya bisa lebih semakin bermanfaat bagi masyarakat. Ngaten Mas. Baik. Mbak Ita, ini terakhir ini yang mau manen apa nanti nih di kebunnya nih, Mbak Ita? Yang terakhir ini Mas, saya masih ada buah Mas. Jadi di tempat saya ini Mas, tabula pot ini ada tanaman buah dalam pot tuh saya menanam bermacam-macam jenis jeruk. Jadi ada namanya jeruk nagami. Jeruk nagami ini adalah jeruk yang kulitnya bisa ikut dimakan. Itu ada. Kemudian jeruk keprok, saya juga ada jeruk keprok, ini masih. Kemudian lemon, ini ada. Kemudian terong. Nanti kalau nanti saya panen, nanti saya juga share ke ibu-ibu, bapak-bapak, karena mungkin kalau ingin melihat, saya juga ada di IG, di Mbak Ita SMG, kemudian saya juga ada YouTube untuk ini memanen juga, kemudian
di medsos ada semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah invite ke saya, nanti kita sampaikan dan insya Allah ini juga bisa memberi manfaat karena kemarin-kemarin juga hasil panennya banyak. Saya juga bagi-bagi Mas ke tetangga-tetangga gitu karena luar biasa panennya ini sangat banyak sekali sehingga tidak mungkin saya juga simpan sendiri. Saya bagi-bagi kepada masyarakat yang ini kembali lagi juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Wah, ini buah kesukaan saya semua ini Mbak Ita ini. Saya jadi penasaran pengen nyoba rasanya ini. Boleh Mas, nanti saya kirimi Mas. Sekarang sudah nggak kampanye, sudah boleh memberi Mas. Ya, baik kalau gitu terima kasih Mbak Ita waktunya siang hari ini sudah ngobrol. Banyak sekali manfaat secara pribadi. Saya banyak mendapat manfaat, inspirasi dari Mbak Ita khususnya dalam memanfaatkan lahan terbatas untuk kegiatan bertanam. Untuk pribadi, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar kita. Baik, sukses Mbak Ita. Sukses berkebun, sukses juga nanti mendampingi Mas Edi untuk periode kedua. Terima kasih, Semarang hebat Mbak Ita. Demikian. Matur nuwun Mas Sulis, Mas Iskandar, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Nanti jangan putus komunikasi, saya tunggu nomor-nomor telepon panjenengan untuk kita bisa berkomunikasi lagi. Matur nuwun Mas Sulis, salam sehat. Semoga selalu dalam foto bersama dulu Bu. Assalamualaikum. Oh ya.